pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tuntas soal-soal yang ada di SIMAK UI tes kemampuan dasar tahun 2019 ya. Nah, jadi ada di sini langsung aja kita masuk ya. Soal nomor 1 ya. Bilang begini, 2 pangkat 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kurang 2x tambah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min x kurang 2 sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari semua nilai x yang memenuhi berapa? Nah, jadi kan untuk mengerjakan soal ini ya, pertama-tama coba kita buat penjabaran dari 5 pangkat 1 kurang 2x. Nah, dan juga 5 pangkat min x ya. Berarti dengan demikian kan kita buat jadi gini, 2 dikali 5 pangkat 1 kan begitu, nggak usah tulis satunya ya. Nah, kalau dia pangkatnya dikurang itu kan nanti jadi dibagi dia dengan 5 pangkat 2x. Nah, gitu ya. Lalu ditambahkanlah dia dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikalikan dia dengan 5 pangkat min x kan berarti 1 per 5 pangkat x. Nah, begitu ya. Dikurangkan dia dengan 2, samalah nanti nilainya dengan 0. Nah, jadi di sini nanti kita lakukanlah pemisalan. Artinya, coba misalkan seandainya ada di situ 5 pangkat x. Nah, 5 pangkat x itu kita misalkan dulu sebagai a. Nah, jadi kalau jumpamu dia 5 pangkat 2x itu setara dengan a pangkat 2. Nah, karena kan kalau dia 2x di sini itu kan berarti 5 pangkat x kali 2. Nah, bisa dibuat dia jadinya a kuadrat. Nah, berarti kan jadinya kalau kamu misalkan dia sebagai a, berarti 2 kali 5 itu 10. 5 pangkat 2x kan tadi sudah kita buat yaitu a kuadrat. Nah, lalu ditambahkan dia dengan 8 dibagikan dia dengan ini a dikurangkan dia dengan 2. Samalah nilainya ini nanti dengan 0. Nah, kita kalikan a kuadrat semua gitu ya. Kita kali a kuadrat semua, diperolehlah dia ini 10 kan begitu. Ini dia jadinya a kuadrat bagi a sisa a kali 8. Berarti 8a itu. Lalu min 2 kali a kuadrat minus 2a kuadrat. Nah, ini ya, sama nilainya dengan 0. Nah, berarti di sini kita bagi min 2 karena ada duanya masing-masing. Kita bagi min 2 di sini dia jadi a kuadrat ya. Bagi min 2 berarti minus 4a. Bagi min 2 berarti minus 5 sama dengan 0. Kita faktor. Oh, berarti faktornya ini kan a kurang 5 a tambah 1. Ya, nah jadi dengan demikian diperolehlah ada 2 nilai a, yaitu 5 dengan minus 1. Nah, tapi kan ini masih solusi dalam bentuk a. Kembalikanlah dia siapa tadi si a nya. Nah, si a tadi kan ini 5 pangkat x. Nah, gitu ya. Berarti kan 5 pangkat x sama dengan 5. Dalam hal ini kan berarti x nya itu 1. Nah, karena 5 pangkat 1 adalah 5. Lalu selanjutnya 5 pangkat x sama dengan ini ya, yaitu min 1. Nah, berarti dengan demikian di sini nanti x-nya tidak ada ya, himpunan kosong. Nah, ya tidak ada nilai x yang memenuhi. Berarti kan solusinya cuma 1, yaitu saat x sama dengan 1. Ditanya hasil penjumlahan dari semua nilai x. Nah, berarti kalau dia cuma 1 ya kan, berarti jumlahnya adalah 1. Gitu ya. Nah, berarti kan dalam hal ini nanti soal dari yang nomor 1 itu jawabannya adalah dodol. Nah, gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini dia dalam bentuk logaritma. 2 logaritma 5 pangkat ini semua sama nilainya dengan min 28 dikali 2 logaritma 2 per 50. Nah, gitu ya. Nah, jadi di situ ada variabel x. Nah, yang ditanya nanti berapa nilai dari x kurang 2-nya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, coba dia memang dia sudah dalam bentuk logaritma. Nah, tapi coba ubah dulu 2 per 50 ini ya. Lalu min 28-nya dia ke dalam bentuk pangkat. Nah, jadi ingat ya bahwa kalau seandainya ada logaritma, ini a logaritma b, misalkanlah ada angka di depan. Dalam hal ini contohnya dia si M, maka si M itu bisa menjadi pangkat dari si B-nya. Nah, seperti itu ya.
Nah, jadi A logaritma daripada B pangkat M. Kira-kira begitu. Nah, ya, jadi kan dalam hal ini nanti ini kita buat seperti itu. 2 logaritma ya. 2 logaritma 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai dia 2x. Senilailah itu dia dengan, nah terlebih dahulu begini ya, 2 logaritma, nah 2/50 ini kan bisa sederhanakan, yaitu 1/25. Nah, jadi 2/50 itu adalah 1/25. 1/25 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, itu setara dengan 5 pangkat min 2. Berarti jadinya gini, 5 berpangkat minus 2. Nah, gitu ya, dipangkatkanlah dia dengan si M tadi. Di soal M itu adalah min 28. Minus 28. Berarti kan bilangan berpangkat kalau dipangkatkan kembali kan dia dikali. Nah, ini berarti bisa kamu hilangkan 2 lognya karena dia udah sama. Nah, 5-nya juga bisa kamu abaikan, kan begitu. Maka yang perlu kita samakan itu adalah 2 ditambahkan dia dengan 4 tambah dia dengan 6 tambah seterusnya dia 2x. Itu harus sama lah dia dengan, ini kamu kalikan, bukan min 2 pangkat min 28, bukan. Dikalikan berarti hasilnya adalah 56. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kan ini kan merupakan deret. Deret apa? Deret aritmatika. Kenapa aritmatika? Karena kan ini tambah-tambah 2 ya dia. Gitu ya, tambah-tambah 2. Dimana nanti 2x ini nanti adalah suku yang terakhirnya. Kita namakan nanti dia dengan UN. Nah, jadi ingat bahwa UN untuk aritmatika itu setara dengan A ditambah N kurang 1 kalikan dia dengan beda. Berarti ya UN sama dengan A-nya dalam hal ini yaitu 2 tambah N kurang 1 kali bedanya. Ya, N kurang 1 kali bedanya adalah 2 juga. Nah, berarti 2x sama nilainya dengan 2 tambah 2 kali N, 2N. Min 1 kali 2 kan min 2. Min 2 nya itu habis dengan 2 yang ini. Berarti kita tulis cuma 2N saja. Nah, kesimpulannya adalah X itu setara dengan N. Gitu ya, X setara dengan N. Nah, ada di situ dikasih tahu 56. Nah, 56 di sini itu artinya adalah jumlah ya deret tersebut. Nah, SN-nya. Nah, gitu ya, SN sama dengan 56. Nah, untuk SN aritmatika itu adalah N/2 dikalikan dia dengan A tambah UN. Ini ada rumusnya. N/2 tambah UN. Nah, berarti kan kita buatlah SN berarti N/2 dikali ya A-nya 2, UN adalah tadi 2x. Ya, UN-nya tadi adalah 2x. Ini kita buat 2x samalah dengan 56, berarti kita bagi 2 ini semua, N kali 1 ditambahkan dia dengan X sama dengan 56, karena yang ditanya nilai X ya, berarti N-nya kita konversi jadi X, berarti X kali 1, X kali X kuadrat tambah X, pindah, kurang 56 sama nilainya dengan 0. Faktorkan dia berarti X tambah 8 ya. X tambah 8, X kurang 7. Nah, maka diperolehlah di sini X-nya itu sama dengan 7. Nah, kita tidak pakai yang minus 8 ya, karena tidak ada jawaban yang negatif kan begitu. Terlebih juga kalau untuk di sini nanti nggak mungkin dia negatif karena ini selalu dia tambah ya, bedanya positif. Nah, kalau nanti X-nya sama dengan 7, maka yang ditanyakan X kurang 2, berarti 7 kurang 2, oh 5. Berarti di soal nomor 2 jawabannya adalah ayam. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Nah, ada di sini nomor 3, diketahui fx sama dengan 2x tambah 2 dan f kuadrat x tambah fx kurang 2 sama dengan 0 memenuhi x1 lebih kecil dari x2. Persamaan kuadrat baru dengan akar x1 tambah 3 dan x2 kurang 1 adalah apa? Nah, jadi ada di situ yang ditanya
persamaan kuadrat baru. Nah, akar-akar yang barunya dikasih tahu yaitu X1 tambah 3 dan X2 kurang 1. Nah, kalau seandainya kita misalkan X1 tambah 3 ini sebagai alfa, lalu X2 kurang 1 ini sebagai beta, maka untuk persamaan kuadrat baru nanti ya, persamaan kuadrat baru itu memiliki bentuk umum ya, yaitu X kuadrat dikurang. Nah, tadi kan sudah saya misalkan alfa dengan beta, maka jumlahkanlah alfa dengan betanya, gitu ya. X tambah kalikanlah alfa dengan betanya. Alfa kali beta sama dengan 0. Nah, seperti itu. Itulah nanti dia rumus daripada persamaan kuadrat baru. Nah, jadi kan dibilang di soal fx yaitu 2x tambah 2. Nah, untuk mencari nilai x-nya, x1 dan x2, ada dikasih tahu f kuadrat x tambah fx kurang 2 sama dengan 0. Coba kalau untuk yang ini, itu kan bisa difaktor ini. Nah, ini kan bisa difaktor. Apa faktornya coba? Nah, faktornya itu adalah fx ya, ditambahkan dia dengan 2 ya, dikalikan dia dengan fx, kurangkan dia dengan 1. Nah, itulah faktornya kan begitu. Nah, berarti dapat di sini fx-nya. Pertama, fx-nya itu bisalah minus 2, bisa juga dia fx-nya itu sama dengan 1. Nah, coba kembalikan. Siapa tadi fx? Yaitu 2x tambah 2. 2x tambah 2 sama dengan min 2. Berarti ini jadinya kan min 2 kurang 2, min 4. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Berarti x-nya adalah min 2. Nah, lalu selanjutnya cari satu lagi. 2x tambah 2 sama dia dengan 1. Berarti x sama dengan berapa itu? 1 kurang 2 kan min 1. Bagi 2, oh berarti dia min setengah. Ada petunjuk di soal bahwa x1 lebih kecil dari x2. Berarti dalam hal ini siapa yang lebih kecil? Ya, min 2 ya. Maka inilah nanti jadinya x1, inilah nanti jadinya x2. Nah, berarti alfa itu tadi katanya adalah X1 tambah 3. X1 tambah 3. Berarti X1-nya kan min 2. Min 2 tambah 3. Oh, berarti alfanya adalah minus 1. 1 ya. Min 2 ditambah 3 kan dia 1. Dan 1 tulis. Lalu selanjutnya, cari betanya. Beta adalah X2 kurang 1. Di X2 kurang 1 itu sama dengan betanya adalah X2-nya min setengah. Min setengah kurang 1. Min 1 setengah. Kalau dalam bentuk pecahan min 3/2. Nah, jadi coba berarti dapatlah kan? Dapat persamaan kuadrat barunya x kuadrat dikurang. Kalau jumlahkan yang dua ini, 1 tambah min 3/2. 1 ditambahkan dengan min 3/2 atau min 1 setengah. Berarti kan min setengah kan begitu? Kak, kita tulis minus setengah x itu hasil jumlahnya. Tambah, apa hasilnya kalau dikalikan alfa dengan beta? Minus 3/2. Nah gitu ya. Samalah nilainya dengan 0. Nah, bentuk seperti ini bisa kita kali 2 semua. Berarti diperolehlah dia jadinya 2x kuadrat. Ini berarti jadinya tambah kan begitu, x kurang 3 sama dengan 0. Nah, begitu ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah ayat. Itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 4 ya. Dan di sini soal nomor 4, hasil penjumlahan x, y, dan z yang memenuhi, nah ini ada 3 persamaan. Ada dalam bentuk bilangan berpangkat, logaritma, sama ini determinan matriks. Ya, determinan matriks. Nah, jadi kan untuk mengerjakan soal ini, maka terlebih dahulu kita sederhanakan dulu bentuk yang pertamanya. Nah, bentuk yang pertama ini bisa kita buat dia ke dalam bentuk 1/27 ini ya. Itu setara dia dengan bilangan berpangkat dari 3 pangkat min 3 kan begitu. Ya. 3 pangkat min 3 adalah 1/27. Berarti kan 3 pangkat min 3 dipangkatkanlah dia dengan x kurang y tambah 2z tambah 2. Berarti kan nanti min 3 ini kita kalikan dia dengan pangkat tadi kan begitu. Maka jadinya kan dalam hal ini persamaan tersebut jadi begini. 3 pangkat 2x tambah y
kurangkan dia dengan Z, sama nilainya dengan, nah min 3 nya kalikan ke masing-masing, berarti 3 pangkat min 3 X tambah 3Y itu ya, lalu kurang 6Z kurang 6, seperti itu. Nah jadi ini 3 nya kita abaikan karena udah sama. Nah kita pindahkan min 3X nya ke kiri, min 3X pindah ke kiri kan jadi 3X tambah 2X, oh dia 5X gitu ya. Ini Y, ini 3Y, pindahkan dia. Oh, negatif 2Y, kan begitu? Lanjut lagi, minus 6Z, pindahkan jadi 6Z, kurang Z, berarti dia jadinya tambah 5Z ya, 5Z. Nah ini biarkan aja min 6 nya sebagai konstanta, minus 6. Nah inilah nanti bentuk sederhana dari persamaan yang pertama, gitu ya. Nah berarti masuk lagi ke persamaan yang kedua, ini persamaan kedua. Nah, jadi kan di persamaan kedua ini satu itu setara dia dengan 2 log 2. Nah, kenapa kita buat dengan bilangan pokok 2? Karena di sini kan 2 kan begitu. Logaritma kalau dia ditambah berarti isinya bakal dikali ya, yaitu 2 log 10 jadinya. Nah, ingat bahwa kalau ada nanti 2 log 10 maka setara itu dia dengan 1/10 log 2 gitu ya. Nah berarti jadinya begini persamaan kedua ini, logaritma dari X kurang Y tambah Z sama nilainya dengan, ini kan tadi 1/2 log 10, berarti dia jadinya 10 log 2. 10 itu biasa kita tulis gini ya, 10 ya, 10 log 2. Nah kalau nggak ditulis kan ini dianggap 10 juga kan begitu, ini lognya habis lah. Maka artinya kamu perolehlah persamaan yang kedua, bentuk sederhananya X kurang Y ditambahkan dia dengan Z sama nilainya dengan 2. Nah, seperti itu ya. Nah inilah nanti menjadi persamaan yang kedua. Nah, sekarang persamaan yang ketiga, untuk determinan matriks maka yang kita kalikan adalah elemen diagonal utama dikurangkan dia dengan perkalian elemen diagonal samping, berarti X kali 2 itu adalah 2X. 2Y kali setengah, oh dia adalah Y. Nah inilah yang bernilai sama dengan 2. Nah ini menjadi persamaan yang ketiganya. Nah gitu ya, ini adalah persamaan linear 3 variabel ya. Nah berarti coba perhatikan persamaan ketiga, X, Y ada, tidak ada variabel Z. Maka dengan demikian kan kamu eliminasilah pada persamaan 1, persamaan 2, yaitu si Z nya gitu. Nah, di sini berbeda 5Z, di sini cuma 1Z. Maka persamaan kedua kita kali 5, maka kan ini tetap ya. 5X kurang 2Y tambah 5Z kan begitu. Sama dia dengan min 6. Nah, persamaan kedua kita kali 5. Kita mau mengeliminasi X. 5X kurang 5Y kan begitu. Tambah 5Z sama dengan 10. Begitu. Nah berarti kalau dia kita kurangkan habis si Z, saat itu pula habis si X nya. Nah min 2Y kurang 5Y, oh berarti dia adalah 3Y sama nilainya dengan minus 16. Nah inilah yang kita peroleh 3Y sama dengan min 16. Bisa aja kita peroleh nilai Y nya berapa kan begitu. Nah, cuman nggak usah ya, biar nggak dalam bentuk pecahan. Nah, kamu peroleh 3Y-nya sama dengan min 16. Nah, pada persamaan yang ketiga ini, ya, persamaan yang ketiga ini, coba kita kali 3 dia semua. Berarti kan kalau kita kali 3 semua, berarti kan jadinya 3 kali 2X, ini jadinya kurang 3Y sama dengan 6. Berarti 6X kurang 3Y tadi kan min 16. Berarti jadinya tambah 16 sama dengan 6, diperolehlah di sini 6x-nya itu adalah min 10. Dapat 6x min 10, 3x berarti sama dengan minus 5. Nah, seperti itu ya. Nah, 3x-nya sama dengan minus 5, kita cari Y udah, X udah, sekarang Z. Nah, coba kita kali 3 persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan yang kedua ini, coba kita kali 3 semuanya. Berarti kan kalau kita kali 3 nanti semua, dia kan 3X kurang 3Y tambah 3Z sama dengan 6 kali 3 semua. 3X tadi adalah min 5.
min 5 kurang 3Y tadi min 16. Jadi tambah 16 tambah 3Z sama dengan 6. Min 5 tambah 16 11. Gitu ya. Berarti 3Z sama dengan 6 kurang 11 min 5. Maka 3Z-nya juga min 5, 3X-nya min 5. Ditanya nilai dari apa? Hasil penjumlahan X, Y, dan Z. Nah, yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z. Nah, ini saya kali 3 aja semua. Kali 3 ya, terus bagi 3. Nah, kan sama itu nilainya kan begitu kan? Nah, berarti dengan demikian 3X min 5, 3Y min 16, 3Z min 5 bagi 3. Berarti minus 26 per 3. Nah, inilah jadinya jawabannya. Nah, jadi kan di soal nomor 4 itu ya tidak ada jawaban di option ya, tidak ada jawaban di option. Nah, berarti di tahun tersebut soal tersebut bisa dianggap salah ya, ada yang salah mungkin perhitungan. Nah, sekarang di sini ada soal nomor 5 ya. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi, nah itu ya, lebih besar sama dengan 0 adalah berapa banyak nilai bilangan bulat X pada pertidaksamaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, cara ngerjainnya gini. Pertama sekali ada di situ ya, ada di situ yang tidak perlu kita cari berapa nilai X-nya. Nah, dalam hal ini kalau kamu perhatikan X kuadrat tambah X tambah 1 ini merupakan definit positif ya, definit positif. Kenapa definit positif? Karena nilai A-nya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, ingat ya, kalau ada suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah 1 sama nilainya dengan 0, dikatakan dia definit positif pada saat ya, pada saat A-nya besar dari 0, apalagi D-nya kecil 0. Nah, nanti diskriminannya itu lebih kecil dari 0 yang saya lingkari merah. D kan B kuadrat kurang 4AC, berarti 1 kurang 4 kali 1 kali 1, berarti 1 dikurang 4, ya minus 3 kan begitu, negatif. Nah, definit positif. Apa artinya definit positif? Berarti nilainya nanti selalu positif. Mau berapa pun nilai X yang kamu masukkan, yang di lingkaran merah itu selalu bernilai positif. Nah, gitu ya. Jadi karena dia selalu positif, ini bisa kamu abaikan. Ya, bisa kamu abaikan. Nah, ada definit positif, berarti kan ada juga nanti dia syarat untuk definit yang negatif. Nah, syarat untuk definit negatif juga ada dua, bedanya hanya di A. A-nya kecil 0, diskriminannya mereka sama, yaitu sama-sama lebih kecil dari 0, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya dia definit negatif? Tetap kamu abaikan, ya. Kalau seandainya dia definit negatif, tetap diabaikan, tapi tandanya kamu ubah, ya, jadi lebih kecil. Seperti itu ya, jadi lebih kecil sama dengan 0. Begitu dia kira-kira arti dari definit tadi. Nah, berarti kan soalnya itu bisa jadi kamu sederhanakan dalam bentuk akar daripada X tambah 1 dibagi dia dengan, nah ini coba kita faktor langsung ya, 3X kuadrat kurang 4X tambah 1. Apa faktornya 3X kuadrat kurang 4X tambah 1? Nah, berarti ya 3X kuadrat kurang 4X tambah 1, berarti buat aja langsung 3X sama X, gitu ya. Nah, 3X kali X kan dia 3X kuadrat, yang dikalikan hasilnya 1 ya, karena di sini minus berarti min 1 sama min 1, min 1 min 1 kan 1 kan begitu. Nah, kalau kamu kalikan nanti diperoleh lagi yang di atas, ini min 3X, di sini min X, min 4X kan begitu, maka faktornya adalah ini 3X kurang 1, X kurang 1. Ditulis 3X kurang 1, X kurang 1 kali akar 5 kurang X lebih besar lah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan itu ya syaratnya ada 3. Syarat yang pertama yang di atas yaitu si X tambah 1 harus lebih besar atau setidaknya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Dia kenapa sama dengan 0? Karena dia di sini ada tanda sama dengannya.
Nah, kenapa harus lebih besar? Karena syarat dalam akar. Ya, syarat dalam akar bilangannya harus positif, gitu ya. Berarti dengan demikian nanti di sini solusinya x lebih besar sama dengan min 1. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu ini juga dalam akar. Berarti 5 kurang x itu pun harus lebih besar dari 0. Tapi tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tadi di persamaan 1 dia sama dengan? Karena tadi ini dia merupakan pembilang. Ingat, penyebut tidak boleh 0 ya. Kalau seandainya kita buat x-nya 5, 5 kurang 5 kan 0. Bilangan per 0 kan tak terdefinisi. Nah, berarti ini nanti solusinya adalah x lebih kecil dari 5. Nah, lalu solusi yang ketiga nih ya, solusi yang ketiga adalah, nah inilah. Berarti gini keadaannya ya, keadaan bentuknya jadi ini. Dia adalah bentuk pecahan di mana yang di atas akar dari suatu bilangan itu selalu positif, gitu ya. Akar dari suatu bilangan pasti positif. Lalu selanjutnya ini juga akar dari suatu bilangan pasti positif. Diminta dia hasilnya positif. Berarti yang tanda tanya ini harus bagaimana supaya kita positif? Ya berarti yang ditanya itu kan harus positif juga kan begitu? Positif itu dalam matematika dinyatakanlah dia lebih besar dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti siapa yang belum kita cari solusinya? Ini tadi mereka berdua, yaitu 3x kurang 1 dikalikan dia dengan x kurang 1. Nah, ini langsung sekalian kita cari ya, karena kan dia perkalian tadi, langsung dia. Tuh. Lalu lebih besar ya, lebih besar daripada 0. Berarti solusinya ini nanti kalau tanda lebih besar, x-nya akan lebih besar daripada x terbesar. Di sini x-nya 1. Ya. Di sini pembuat nolnya x-nya sepertiga, maka kan x itu kita pakai 1 lah. Lalu atau x lebih kecil dari yang terkecil, dalam hal ini adalah sepertiga. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kan kita masukkanlah semua ke garis bilangan. Nah, iris persamaan 1 kita iris dia dengan yang kedua, iris juga dengan yang ketiga. Nah, jadi kalau kita mengiris, kita buat dulu ya garis bilangannya. Paling kecil adalah min 1. Selanjutnya 0. Lalu 1/3 ya. Lalu 1/5. 1/5. Maka dengan demikian, kalau kita mengiris, kita mengambil arahnya lebih besar dari minus 1 ke kanan. Ini ya, lebih besar dari minus 1. Lebih kecil 5 ke kiri. Lebih kecil kan berarti ke kiri. 4, 3, 2, 1. Lebih besar 1. Oh, ini ke kanan. Gitu ya. Lebih kecil 1/3. Lebih kecil 1/3 ke kiri. Ini tadi nolnya nggak ada ya. Yang ini nol nggak ada. Perlu ya. Oke. Nah, berarti kan dengan demikian ambillah yang paling banyak hasilannya. Yang kita iris kan ada 3. Berarti irisannya harus ada 3. Inilah daerah yang irisannya ada 3, sama ini satu lagi. Nah, berarti kan solusi di sini ya, solusi di sini coba sebutkan dulu siapa-siapa aja bilangan bulat. Nah, dia boleh ya min 1 di sini tadi x-nya boleh min 1. Nah, berarti mulai dari berapa? Min 1. Nah, siapa lagi? Nah, di situ kan ada 0. 0 itu merupakan bilangan bulat, gitu ya. Nah, baru masuklah dia 1/3. 1/3 itu bukan bilangan bulat. Berarti untuk di interval min 1 sampai 1/3 dia cuma ada 2. Kita cari lagi di 1 sampai 5. Boleh nggak sama dengan 1? Perhatikan tandanya ini. Tidak ada sama dengan 1. Berarti nggak boleh ikut 1. Mulai dari berapa? Bilangan bulat yang dimulai dari 2 lah kan begitu. Lanjut lagi. Berapa lagi? 3, 4, 5. Boleh nggak sama dengan 5? Nggak boleh. Oh, berarti dia sampai 4 aja. Berarti berapa banyak solusinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti solusinya itu dia ada 5. Ada 5 di option itu adalah pilihan entok. Seperti itu ya. Oke.